Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustajab M. Making dari Institut Agama Islam Persis Bandung, PKDP Angkatan 2, Rombel 5, nomor absen 4. Hari ini insya Allah saya akan praktek mengajar mata kuliah bahasa Arab. Materinya adalah fa'il. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Insyaallah fi hadzal yaum sanadrus al-lughah al-arabiyyah, yani ilman nahwu al-mawdu' al-fa'il. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Tayyib, syukran. Insyaallah teman-teman, hari ini kita akan belajar materi terkait fa'il ya. Al-fa'il, apa itu fa'il? Ada yang tahu fa'il itu apa? Pelaku, betul. Jadi fa'il itu dalam bahasa Indonesia disebut pelaku, subjek. Man fa'al fi'il. Man fa'al fi'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Jadi fa'il itu tadi apa tadi? Pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Begitu. Nah, itu secara secara bahasa. Jadi untuk mengetahui fa'il itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, al-fa'il itu adalah ismul marfu'ul ladzi. Jadi ismun marfu'. Lalu yang kedua, sabaqahu fi'lun mabniun lil ma'lum. Lalu yang ketiga adalah man fa'alal fi'il awit tasafabi. Jadi teman-teman kalau ingin tahu fa'il itu, maka 3 hal ini harus kita ketahui. Yang pertama, fa'il itu adalah isim marfu'. Kemudian yang kedua, fa'il itu biasanya didahului oleh fi'il ma'lum. Jadi fi'ilnya itu bentuknya bentuk aktif. Jadi kalau fi'ilnya fi'il majhul, maka pasti dia tidak akan jadi fa'il, melainkan dia akan jadi naibul fa'il. Lalu yang ketiga adalah fa'il itu adalah orang yang melakukan pekerjaan. Jadi 3 ya. Apa tadi? 1, ismun marfu'. Yang kedua, sabaqahu fi'lun mabniun lil ma'lum. Lalu yang ketiga adalah man fa'alal fi'la. Orang yang melakukan pekerjaan. Nah, gitu. Contohnya nih ada nih. Misal katabal waladud dars. Jadi kita bisa mengetahui mana fa'ilnya di kata katabal waladul ad-darsa. Kira-kira mana fa'ilnya? Al-waladu. Nah, gitu. Kita buktikan tadi. Kan tadi katanya fa'il harus 3 ya. 1 marfu, kemudian yang kedua didahului oleh fi'il ma'lum, lalu yang ketiga orang yang melakukan pekerjaan. Benar tidak? Nah, kita buktikan. Bisa al-walad. Al-walad itu isim marfu bukan? Isim marfu. Dari mana kita tahu bahwa dia isim marfu? Ada tanda domana gitu ya. Lalu yang kedua didahului oleh fi'il ma'lum. Mana fi'ilnya? Kataba. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melakukan pekerjaan. Apakah betul walad itu orang yang melakukan pekerjaan? Iya. Kan. Artinya katabal waladud darsa, anak itu telah menulis pelajaran. Yang menulis pelajaran siapa? Anak itu. Jadi ini membuktikan bahwa ya fa'il itu isim marfu, kemudian yang kedua didahului oleh fi'il ma'lum, lalu yang ketiga orang yang melakukan pekerjaan gitu. Lalu nanti ada penjelasan gimana kalau fa'ilnya banyak, gimana kalau fa'ilnya 2, posisi fi'ilnya seperti apa. Nah, ini akan ada teori idza kanal fa'ilu
musannan au jam'an lazimal fi'il halatanil ifrad kama law kana al fa'ilu mufrad. Jadi ketika fa'ilnya itu dua atau lebih dari dua, maka posisi fi'ilnya itu dalam keadaan mufrad. Contoh, hadarat talib misalkan. Mahasiswa itu telah hadir. Ada berapa mahasiswa? 1. Nah, teman-teman perhatikan kata hadoronya. Nah, jadi ketika fa'ilnya itu mufrad, maka fi'ilnya tetap hadoro. Ketika mahasiswanya 2 orang misalkan, hadarat talibani misalkan. 2 mahasiswa itu telah hadir. Posisi fi'ilnya tetap hadoro gitu. Gak bisa jadi hadoro misalkan. Jadi kalau jadi hadoro, maka akan berubah. Fa'ilnya itu tidak akan jadi atau libani. Lalu yang ketiga misalkan, ketika fa'ilnya dalam keadaan jama' hadarat tullab, maka hadoro itu tetap dalam keadaan mufrad. Jadi idza kana al-fa'ilu musannan au jam'an lazimal fi'il halatanil ifradi kama law kana al-fa'ilu mufradan. Lalu yang ketiga, gimana nih kalau misalkan fa'ilnya perempuan? Fi'ilnya harus seperti apa? Ya, ketika fa'ilnya muzakkar, maka fi'ilnya harus seperti apa? Jadi idza kana al-fa'ilu muannasan unnisa lahul fi'il gitu. Jadi ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus dimuannaskan gitu. Kalau fa'ilnya perempuan, maka fi'ilnya diperempuankan. Kalau fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya harus dimudzakarkan gitu. Nggak bisa misalkan hadarat Muhammadun, Muhammad telah hadir, nggak bisa. Kenapa? Karena hadarat itu adalah muannas. Maka kalimat yang benarnya harus hadarat Aisyatu gitu. Fahim tuh? Fahim. Kalau laki-laki misalkan Muhammad telah hadir, maka hadara Muhammad gitu. Jadi ketika fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus dimuannaskan. Jadi idza kana al-fa'ilu muannasan unnisa lahul fi'il bita'in mudhara'ah idza kana mudhari'an atau bita'in sakinatin idza kana madian. Jadi ada 2 teman-teman, ketika kita akan menggunakan fi'il madi, maka posisi posisi fi'ilnya itu dalam keadaan ada tak ta'nis, tak sukun, ya. Tak sakinah itu. Kemudian kalau kita menggunakan fi'il mudhari, maka dia menggunakan tak mudhara'ah. Oke, paham tuh? Baik, tamam. Kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini ada contoh-contoh terkait fa'il. Ada yang bisa memberikan contoh fa'il selain yang ada di slide? Coba contoh fa'il. Dhahaba Aliyun ilal masjid. Yang jadi fa'ilnya adalah Ali gitu. Kenapa Ali jadi fa'il? Karena satu, orang yang melakukan pekerjaan. Yang kedua, didahului oleh fi'il. Lalu yang ketiga, berbentuk isim marfu. Yang lain? Ya, Munawir. Contohnya? Qaraat Fatimatu majallah. Thayyib. Qaraat Fatimatu majallah. Nah, itu bentuknya bentuk muannas. Tadi yang dijelaskan ketika fa'ilnya muannas, fi'ilnya harus dimuannaskan. Jadi qaraat Fatimatu majallah. Fa'ilnya mana? Fatimah. Kenapa Fatimah jadi fa'il? Orang yang melakukan pekerjaan, kemudian fi'il, lalu isim marfu. Nah, 3 hal ini harus teman-teman ketahui. Di sini ada contohnya tuh, kata bal waladud darsa. Ya. Dhahabar rajul ila suq. Qara'atil bintu al-kitab. Nah, dari contoh kata bal waladud dars, mana failnya? Al-waladu. Nah, gitu. Kemudian dari contoh dhahabar rajul ila suq, yang jadi failnya adalah ar-rajulu.
Kenapa rajulu jadi fa'il? Orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian fahim tuh? Tayyib. Lalu yang terakhir qara'atil bintu alkitab. Ya, anak perempuan itu membaca buku. Ya. Siapa yang membaca buku? Anak perempuan itu. Nah, di sini contoh fa'il mu'annas, maka fiilnya dimu'annaskan. Lalu selanjutnya teman-teman sini ada contoh terkait fa'il maf'ul ya. Kalau fa'il itu subjek, kalau maf'ul itu objek. Objek itu berarti yang dikenakan pekerjaan. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan naibul fa'il. Jadi kalau fa'il itu bentuknya bentuk kalimat aktif, kalau naibul fa'il bentuknya kalimat pasif. Nah, yang naibul fa'il itu sebenarnya diambil dari contoh fi'il fa'il maf'ul gitu. Ya, nanti ketika fa'ilnya dibuang, maka posisi maf'ul itu menempati tempat fa'il ketika fa'il itu dibuang. Nah, di sini ada contoh, misal contoh fa'il. Katabal waladud darsa. Nah, ini bentuknya bentuk kalimat aktif. Ya. Nah, yang menjadi fa'ilnya adalah al-walad, ya. Gitu. Kalau di sini kita ketika mencari maf'ul bih pada kata bal waladud darsa, maka yang jadi maf'ul bihnya adalah adarsa, nah gitu, sebagai objek. Nah, lalu ketika kita buat ke dalam bentuk kalimat pasif, bentuknya bentuk bentuk naibul fa'il, tinggal dirubah saja menjadi kutibat darsu misalkan ya. Itu jadi kalimat apa? Pasif. Anak itu telah menulis pelajaran, aktif kalimatnya, jadi fa'il. Ketika dirubah menjadi naibul fa'il, maka fa'il ini dibuang. Ad-darsa ini menempati tempat fa'il, menjadi kutibat darsu. Pelajaran itu telah ditulis. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman terkait fa'il? Bisa dipahami? Iya, insyaallah ya. Insyaallah nanti kita akan mengerjakan soal fa'il di Google Form. Nanti akan saya share teman-teman mengerjakan terkait materi yang disampaikan, babnya bab fa'il di mana tadi, di Google Form nanti yang akan teman-teman isi. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Insyaallah paham ya? Insyaallah dipahami. Oke, kita review kembali. Jadi fa'il itu satu, ismun marfu. Yang kedua, sabaqa fi'lun mabniun lil ma'lum. Lalu yang ketiga, man fa'alal fi'l. Isim marfu itu apa? Ya, isim marfu. Lalu yang kedua, didahului oleh fi'il. Lalu yang ketiga, orang yang melakukan pekerjaan. Demikian teman-teman yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Syukran, jazakumullah ahsanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.